wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Fitri Nuri Rohmah. Nah, di sini saya akan menginterpretasi koran untuk memenuhi tugas mata kuliah studi arsip. Di sini saya akan menginterpretasi koran yang diterbitkan pada tahun 1959. Nah, ini korannya. Dan berita yang saya ambil yaitu tentang proyek Jatiluhur pembangunan tenaga listrik. Nah, yang itu. Nah, Waduk Jatiluhur sendiri merupakan bendungan terbesar di Indonesia yang membendung aliran Sungai Citarum yang berada di Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Pembangunan proyek Serbaguna Jatiluhur ini dimulai pada tahun 1957 sampai dengan 1967 yang mengawali berdirinya Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di bidang penyediaan air baku dan listrik bagi kemanfaatan umum. Nah, peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno, dan pada tanggal 19 September 1965 merupakan kunjungan terakhir Soekarno di Bendungan Jatiluhur, yakni 11 hari sebelum pecahnya peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Sebenarnya gagasan pembangunan bendungan di Sungai Citarum ini sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-19 oleh para ahli pengairan yang pada waktu itu tengah melakukan survei awal, antara lain survei tentang topografi dan survei tentang hidrologi. Bahkan mereka juga mengukur debit Sungai Citarum untuk keperluan bendungan dan irigasi yang telah dimulai pada tahun 1888. Dan selanjutnya, gagasan pengairan tersebut dikembangkan dan disempurnakan oleh Profesor Insinyur Dr. Van Blomstein, seorang ahli pengairan Belanda. Dan gagasan untuk membangun bendungan di Sungai Citarum ini kemudian dirintis kembali pada tahun 1950-an oleh Insinyur Agus Prawirarata sebagai Kepala Jawatan Irigasi pada waktu itu, yang kemudian mulai memikirkan pengembangan jaringan irigasi untuk mengantisipasi kecukupan beras dalam negeri. Memang ketika itu Indonesia sudah menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Namun bagi negara lain menganggap Indonesia itu seperti hal yang mustahil ketika mereka akan membangun bendungan dengan skala besar. Nah, selama masa pelaksanaan proyek pembangunan ini dinamakan Jatiluhur Multipurpose Project, dan setelah penyelesaiannya dinamakan sebagai Bendungan dan Pembangkit Listrik Juanda, sebagai bentuk kenang-kenangan atas peran Perdana Menteri terakhir Indonesia, yaitu Insinyur Haji Juanda, dalam terwujudnya pembangunan Bendungan Jatiluhur ini. Dan pada dasarnya proyek pembangunan Bendungan Jatiluhur ini dibuat untuk keperluan irigasi dan listrik, namun memiliki tujuan lainnya, yaitu pasok air baku, pengendalian banjir, penggelontoran kota, dan perikanan darat dan pariwisata. Dan menurut saya pembangunan proyek Waduk Jatiluhur ini sangat bermanfaat dan sangat diperlukan pada saat itu karena dapat menambah tenaga listrik bagi daerah Jawa Barat. Selain itu, apabila telah selesai, kapasitas tenaga listrik di Jatiluhur ini akan mencapai 180.000 kW, yang berarti mencapai 2 kali lipat dari kapasitas semua pusat tenaga listrik yang ada pada waktu itu. Karena pada waktu itu kan masih terbilang rendah ya. Selain itu akan diperoleh air untuk mengaliri sawah yang biasanya kering pada musim kemarau, dan ketika proyek ini telah selesai, pengairan sawahnya itu dapat bermanfaat bagi penduduk sekitar, dan mereka itu dapat memanen sawahnya sampai 2 kali dalam setahun, yang sebelum adanya pembangunan ini mereka hanya dapat memanen hanya 1 kali setahun. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.